Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pasal yang keempat, kalau yang pasal yang keempat ini adalah adab-adab yang sebaiknya atau hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan. Al-faslur rabi' fima yujtanabu fihi. Apa saja hal-hal yang dijauhkan atau yang harus kita jauhkan diri jika kita sedang berpuasa. Wa huwa anwa'. Ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama, al-wisal. Al-wisal ini adalah menyambung puasa, ya. Sehari berpuasa disambung dengan hari kedua tanpa berbuka puasa atau makan sahur. Nah, maka perbuatan ini adalah sesuatu yang makruh. Memang tidak membatalkan puasa, tetapi makruh. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyambung puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum misli. Nah, ketika melarang wisol, kemudian ada seseorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau larang kami untuk wisol, tapi engkau sendiri yang melakukan hal itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum misli, siapa yang sama seperti saya? Kalian kalau lapar ya sudah akan kelaparan. Tetapi saya kalau lapar, Allah Subhanahu wa taala berikan saya makanan dan minuman, ya, ruhani. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wisal ini? Innama naha 'anil wisali lima fihi min idha'afil quwa. Kenapa? Karena wisal ini menyambung puasa satu hari dengan hari yang kedua, ya, tanpa diselingi dengan makan dan minum dan lain sebagainya, itu akan melemahkan kekuatan kita. Sehingga wa idmaril ajsadi min ghairi ibadah. Ya, kita melemahkan jasad kita, bahkan kita memberatkan jasad kita pada sesuatu yang tidak dituntut, bukan ibadah. Nah, jadi sekali lagi bahwa ibadah itu adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang dikehendaki oleh kita. Walaupun menurut akal kita ini baik, ya, tetapi kalau agama mengatakan itu tidak baik, ya sudah kita tinggalkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk wisol, ya, melarang kita untuk wisol supaya kita boleh menjaga keseimbangan, kestabilan kekuatan kita sehingga kita tetap dapat beribadah. Nah, maka wisol adalah sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan. Tidak membatalkan puasa, bukan sesuatu yang diharamkan jika benar-benar akan membawa kepada mudarat. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan adalah al-qublah. Yaitu apa? Mencium siapa? Mencium istri pada saat berpuasa, ya. Ini memang tidak membatalkan puasa jika tidak menggerakkan syahwat, ya, tidak membawa kepada berhubungan dengan istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Bahkan sebenarnya beliau bercerita tentang diri beliau dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan mungkin mengusap dan lain sebagainya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Tetapi apa kata Sayyidah Aisyah? Lakinnahu amlakahum li arabihi. Tetapi apa? Tidak ada orang yang dapat mengendalikan dirinya lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan, faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwah. Barang siapa yang sudah tua, sudah lemah, dan merasa aman apabila dia mencium itu syahwatnya tidak tergerak, maka bahkan dia aman, puasanya itu tidak akan rusak, maka la ba'sa. Ya, para ulama mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena mencium tidak mencium itu sama. Wa in kana syabban la ya'manu dzalika. Tetapi kalau masih muda,
Ini jangan, dekat-dekat jangan. Ya, kalau masih muda, apalagi masih pengantin baru, aduh, jangan. Ya, jangankan mencium, jangankan menyentuh, baru melihat saja itu sudah otaknya sudah error. Ya, nah, maka sebaiknya ini dijauhi. Ya, nah, maka al-qublah. Ya, maka disinilah kita memang tujuan dari berpuasa itu adalah kita mengontrol syahwat kita, mengontrol diri kita. Kemudian yang ketiga, al-hijamah, berhijamah pada saat berpuasa. Ini juga hukumnya makruh. Sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Memang ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah ya pada saat berpuasa, ketika sedang berpuasa. Wasu'ila Anas, dan Sayyidina Anas ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaim?" Apakah kalian menganggap hijamah itu makruh bagi orang yang berpuasa? Beliau mengatakan, "La illa min ajli dha'f." Kecuali jika hijamah itu akan menjadikan dia lemah karena darahnya yang keluar dan lain sebagainya sehingga akan melemahkan fisiknya. Nah, maka illah di sini adalah karena hijamah ini akan membawa kepada kelemahan fisik. Artinya jika dipastikan bahwa tidak akan membawa kepada kelemahan fisik pada saat berpuasa, ya, maka ya tidak apa-apa. Ya, tetapi karena kelemahan fisik ini adalah illah yang memang sering terjadi, ya maka hukumnya makruh. Ya. Faman ad'afathul hijamatu kurihalahu. Nah, maka barang siapa yang hijamah ini menjadikannya lemah, maka kurihalahu, maka baginya makruh untuk berhijamah. Idla ya'manu minal fitri. Sebab apa? Sebab kalau sudah fisik lemah, ya maka nanti akan menjadikan puasanya batal. Kenapa? Karena ini akan mendorongnya untuk membatalkan puasa. Au man thaqul al-ibadatu alaihi fayatabarramu biha fayukrahu ibadatullah. Fayakrahu ibadatullah. Atau bukan yang hanya lemah fisiknya, tetapi juga setelah berhijamah, jika itu menjadikannya terasa berat untuk beribadah, ya, fayatabarram, sehingga dia terkadang ketika beribadah itu merasa jenuh dan lain sebagainya, terasa berat, maka bagi orang ini juga makruh untuk berhijamah. Kemudian yang keempat yang seharusnya kita tinggalkan demi untuk kesempurnaan puasa kita adalah al-kuhl. Ya, al-kuhl itu bercelak. Mungkin ada jenis-jenis celak yang cair yang nanti mungkin akan masuk ke mata, ya, sehingga tembus, ya, kata para ulama ada yang dapat masuk ke dalam tenggorokan. Ya, dan ini juga pernah dinyatakan oleh guru kami Syekh Yusri. Dia adalah seorang dokter, ya. Dan dokter tentu di dalam hal ini pendapatnya itu mu'tabar. Dia mengatakan dari mata, ya, obat mata dan lain sebagainya, cairan itu bisa masuk kepada tenggorokan. Nah, maka celak ini adalah sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan pada saat berpuasa. Kemudian yang kelima, di antara hal-hal yang juga sebaiknya kita tinggalkan pada saat kita berpuasa, yaitu al-istinsyaqu fil wudu. Istinsyak itu ketika kita berwudu, kita masukkan air ke hidung, ke lubang hidung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Laqit bin Sabrah, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi'. Kemudian ketika mencuci tangan itu saling memasukkan jari untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pertengahan jari tersebut. Wa baligh fil istinsyaq. Kemudian istinsyaqlah dengan mubalaghah, dengan berlebihan. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Wa ta'riduha lil ifsadi wallahu taala a'lam. Nah, maka di sini di dalam pasal yang keempat ini Imam Izzuddin Ibn Abdissalam berbicara tentang hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan. Nah, maka ketika kita ingin menghadiahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menghadiahkan yang sempurna. Karena hadiah itu adalah sesuatu yang betul-betul dipilih.
Maka ibadah kita sekali lagi adalah persembahan kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, hidupku dan matiku semuanya aku serahkan dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi saya ringkas apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam tentang hal-hal yang semestinya sebaiknya kita tinggalkan. Pertama adalah wisol, ya, wisol yaitu menyambung puasa hari pertama dengan hari kedua dan seterusnya. Kedua adalah al-qublah, ya, mencium istri, ya, yaitu dengan ciuman syahwat. Yang ketiga adalah hijamah, ya. Keempat adalah al-iktihal, yaitu bercelak. Kemudian yang kelima adalah al-istinsyaq fil wudu. Dan banyak lagi hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan. Seperti apa? Banyak berbicara, walaupun perbicaraan tersebut bukan kata-kata kotor, tetapi banyak berbicara ini nanti akan membawa kepada pembicaraan yang tidak baik, dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab yang membawa kepada kesempurnaan ibadah kita yang kita harus tinggalkan. Sekali lagi karena ini ingin kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan berakhir kita betul-betul dalam keadaan suci, ya, dapat memenangkan pertarungan melawan syahwat, ya, kemudian membawa hadiah pemberian keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala.